Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan salah satu keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok. Diskusi dalam proses pembelajaran termasuk ke dalam salah satu jenis metode pembelajaran. Setiap metode pembelajaran, termasuk diskusi, diarahkan untuk membangun proses pembelajaran secara aktif dan efektif untuk mencapai tujuan atau kompetensi pembelajaran yang diharapkan. Membimbing kegiatan diskusi dalam pembelajaran merupakan salah satu jenis keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh guru, karena melalui diskusi, peserta didik didorong untuk belajar secara aktif, belajar mengemukakan pendapat, berinteraksi, saling menghargai, menanamkan rasa empati, dan berlatih bersikap positif. Selain itu, melalui metode diskusi, peran guru yang dikesankan terlalu mendominasi pembicaraan atau teacher-centered dengan sendirinya akan hilang. Melalui diskusi, baik peserta didik dan guru sama-sama aktif. Bahkan melalui diskusi dapat memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran aktif peserta didik atau student-centered learning. Diskusi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah tidak jauh berbeda dengan karakteristik diskusi di masyarakat pada umumnya, yaitu peserta didik dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Jumlah anggota kelompok sebaiknya ganjil dan tidak terlalu besar atau kecil. Jumlah yang baik adalah 3 orang atau 5 orang. Hal ini untuk mengkondisikan efektivitas proses diskusi. Selanjutnya, setiap kelompok ditentukan salah satu dari peserta sebagai ketua kelompok yang bertugas untuk memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan diskusi kelompok. Nah, setiap anggota kelompok harus merasa bebas, tanpa ada tekanan dari pihak manapun dalam hal menyumbang pendapat, saran, berbagi pengalaman, untuk menghasilkan kesimpulan bersama atau terpecahkannya masalah yang didiskusikan. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari kegiatan diskusi? Yaitu ada 4. Yang pertama, untuk memupuk kehidupan demokrasi. Setiap peserta didik secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengemukakan pendapat, bertukar pikiran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, untuk memupuk sikap toleransi, setiap peserta didik diwajibkan harus saling menghargai pendapat yang dikemukakan oleh setiap peserta diskusi. Yang ketiga, agar menumbuhkan rasa percaya diri dengan kebiasaan berargumentasi yang dilakukan antar sesama teman dalam kelompok diskusi, akan mendorong keberanian dan terbentuknya rasa percaya diri dalam mengajukan pendapat maupun mencari solusi pemecahan. Yang terakhir, untuk mendorong pembelajaran secara aktif, yaitu peserta didik dalam membahas suatu topik pembelajaran tidak selalu menerima dari guru, akan tetapi melalui kerjasama dalam kelompok diskusi peserta didik, belajar mengembangkan kemampuan berpikirnya, belajar memecahkan masalah. Nah, selanjutnya adalah komponen keterampilan membimbing diskusi. Yang pertama, menjelaskan langkah-langkah diskusi. Di antaranya, mengingatkan peserta didik tentang uraian yang ada pada lembar kerja. Mengingatkan peserta didik tentang waktu yang akan digunakan dan juga mengingatkan peserta didik untuk mengumpulkan laporan hasil diskusi. Komponen yang kedua, memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan tema diskusi.
yaitu rumuskan tujuan dan topik diskusi di awal diskusi. Menuliskan tujuan dan topik diskusi di papan tulis atau whiteboard atau menggunakan PPT agar peserta didik selalu ingat tujuan yang akan dicapai. Juga mencatat perubahan atau penyimpangan diskusi dari tujuan. Komponen yang ketiga, memperluas masalah atau urunan pendapat, yaitu menguraikan kembali atau merangkum urunan pendapat hingga menjadi jelas. Meminta komentar peserta didik dengan mengajukan pertanyaan yang membantu memperjelas atau mengembangkan ide. Selanjutnya, menguraikan gagasan peserta didik dengan memberi informasi tambahan atau contoh-contoh. Komponen yang keempat, menganalisis pandangan peserta didik, yaitu mencermati apakah alasan pendapat peserta didik memiliki dasar yang kuat. Yang kedua, memperjelas hal-hal yang disepakati dan yang tidak disepakati bersama. Komponen kelima, meningkatkan urunan pikir peserta didik, yaitu mengajukan pertanyaan yang menantang proses berpikir, memberikan contoh-contoh verbal atau non-verbal yang tepat, memberikan waktu kepada peserta didik untuk berpikir. Komponen selanjutnya yaitu memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif, yaitu mencegah pembicaraan serentak dengan memberi giliran peserta didik pendiam terlebih dahulu. Mencoba memancing urunan peserta didik yang tidak berpartisipasi dengan mengarahkan pertanyaan langsung. Mencegah pembicaraan serentak dengan memberi giliran peserta didik pendiam terlebih dahulu. Mencegah secara bijaksana peserta didik yang memonopoli pembicaraan. Komponen ketujuh yaitu memberi dukungan penguatan dengan cara memberikan dukungan terhadap pendapat peserta didik dengan penuh perhatian. Selanjutnya, memberi tantangan untuk mendukung rasa ingin tahu peserta didik lebih lanjut. Komponen yang terakhir yaitu menutup diskusi dengan cara membuat rangkuman hasil diskusi dengan bantuan peserta didik, memberi gambaran tentang tindak lanjut hasil diskusi atau topik diskusi selanjutnya, kemudian mengajak peserta didik untuk terlibat memberi penilaian hasil diskusi. Nah, demikianlah materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.